Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di seri tentang Unified Modeling Language atau UML. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin yang use case diagram. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas diagram ya. Jadi kita melanjutkan studi kasus yang kemarin tentang ATM. Nah, ini sudah saya siapkan skenario untuk kelas diagramnya menurut kasus yang kemarin. Jadi ada 5 kelas yang akan kita buat di sini. Yang pertama ada nasabah. Itu ada atributnya ya, nick, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon. Kemudian operasinya adalah update nama, update alamat, update tanggal lahir. Dan yang kedua rekening ya. Jadi ada nasabah pasti punya rekening. Atributnya adalah nomor rekening, NIK, jenis rekeningnya, kemudian saldonya, kira-kira seperti itu. Operasinya seperti ini, alih jenis, tutup rekening, dan bisa ditambahi lagi yang lain ya sebenarnya untuk atribut maupun operasi yang ada pada kelas-kelas ini. Dan yang selanjutnya adalah kelas transaksi ya. Atributnya ada kode transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksinya, nomor rekening asal, kode ATM ya. Kemudian operasinya ada check PIN dan proses. Kemudian di kelas yang keempat adalah cek saldo. Atributnya ini cuma satu. Kenapa cuma ini? Karena cek saldo ini nanti akan menginherit kelas transaksi ya. Jadi atribut dari kelas transaksi bisa kita pakai di kelas cek saldo. Dan kelas terakhir yaitu transfer ya. Atributnya ini adalah in-house ya. Dia apakah in-house atau bukan, kode banknya, nomor rekening tujuan, nominal, referensi. Operasinya adalah konfirmasi, cetak, struk ya. Jadi dua transaksi ini akan menginherit atau mewarisi kelas transaksi ya, atribut dan operasi pada kelas transaksi. Kemudian nah skenarionya yang pertama, ini satu nasabah bisa memiliki lebih dari satu rekening. Berarti nanti ada multiplisitasnya antara nasabah dan rekening ya. Jadi satu nasabah bisa punya banyak rekening. Kemudian yang kedua, nah di setiap rekening bisa melakukan transaksi ya. Jadi transaksinya nanti melalui rekening. Kemudian yang ketiga adalah cek saldo dan transfer, merupakan anak dari transaksi. Jadi merupakan mewarisi kelas transaksi ya. Jadi parent kelasnya transaksi, child kelasnya cek saldo dan transfer ya. Oke, kemudian kita langsung saja. Ini saya juga masih pakai project yang kemarin. Kita untuk membuat kelas diagram, saya akan membuat view baru. Jadi saya tidak pakai view yang use case kemarin. Saya pakai view baru, add view. Nah, pakai yang class view di sini. Kita kasih nama seperti ini, kelas ATM. Nah, kemudian di sini sudah ada view-nya tapi masih kosong. Nah, dari sini kita akan tambahkan diagramnya. Diagram, nah ini kemarin kalau use case ada di UML behavioral, nah kelas diagram ada di UML struktural. Nah, ini kelas diagram namanya kelas diagram ATM. Oke, nah ini sudah masuk ke kelas diagram ATM. Di sini ada beberapa pilihan ya, tentunya yang akan kita pakai nanti kelas dan relasinya. Yang pertama kita kelas, tadi kita punya nasabah, rekening, transaksi, cek saldo. Oke, saya geser ke kanan. Kita bikin dulu kelasnya ada 5. Yang pertama adalah nasabah. Nama kelasnya nasabah. Nah ini jangan lupa huruf pertamanya dibikin besar karena kelas ya. Kemudian setelah namanya adalah atributnya, atribut dan operasinya. Atribut dan operasinya ada di detail ini ya. Nah ini atribut, kita klik. Sini kita bisa menambahkan atribut NIK. Tipenya kan itu. Kemudian tambah lagi yang kedua nama. Tipenya ini kita bisa cari ya. Nah ini saya mau isi string tapi tidak ada. Nah kalau nggak ada kita
isi aja di sini ya. Kita bisa ketik string. Untuk scope-nya bisa sementara private dulu, nanti kita bisa lakukan yang banyak di sini. Kita bisa ganti jadi public juga atau protected ya, seperti ini. Sementara kita biarkan private dulu. Kemudian setelah nick tanggal lahir juga kasih integer saja. Kemudian jenis kelamin saya kasih karakter, mungkin sebenarnya bisa saya kasih byte, bisa ini karakter aja cukup. Kemudian alamat ini juga string ya, karena string tidak ada kita ketik sendiri. Kemudian yang terakhir adalah telepon ini saya kasih integer tapi dia tidak untuk perhitungan, jadi saya kasih string saja. Jadi untuk atribut yang angka tetapi tidak kalian gunakan untuk perhitungan, sebaiknya jangan gunakan integer ya, atau number. Berarti NIK ini juga sebenarnya tidak perlu integer, kita bisa ganti string karena dia tidak akan digunakan untuk perhitungan ya, paling untuk pengecekan kondisi saja. Seperti ini, atributnya sudah, operasinya update nama, return type-nya ini kita, karena update ya, kita non saja. Kemudian update alamat ini juga return type-nya ini bisa macam-macam ya, kita kasih non. Kemudian update tanggal lahir ini juga sama, return type-nya non. Oke, seperti ini. Jadi klik OK. Nah, kita sudah mempunyai satu kelas nasabah yang ada atributnya dan ada operasinya seperti ini. Nah, setelah itu kita menambahkan 4 kelas lainnya ya. Oke, kita skip saja untuk penambahan 4 kelasnya supaya cepat. Oke, sekarang kita sudah punya 5 kelas ya, nasabah, rekening, transaksi, transfer, dan cek saldo. Oke, jadi kita kembali lagi. Sekarang kita akan menghubungkan masing-masing kelas ini ya, seperti apa. Oke, untuk menghubungkan kita pakai kelas relationship yang ada di sini ya. Pertama, kita dari nasabah ke rekening, berarti kita pakai asosiasi dari nasabah ke rekening seperti ini. Kemudian, nah ini tadi di skenario-nya satu nasabah bisa punya banyak rekening, berarti sekarang kita setelah menambahkan relasinya, kita tambahkan juga multiplicity atau multiplicitasnya ya, dengan cara klik kanan di atas tanda di atas relasi asosiasinya, kemudian properties, kemudian nah ini di bagian role-nya ada multiplicity ya antara nasabah dan rekening, maka di sini multiplicity-nya nasabahnya 1, untuk yang rekeningnya yang ini 1 bintang ini. Seperti ini. Nah, dia akan keluar 1 bintang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah transfer dan cek saldo merupakan mewarisi kelas transaksi. Berarti ini kita pakai generalisasi ya, dari transfer ke transaksi, dari cek saldo ke transaksi. Kita pilih yang generalize dari transfer. Nah, ini menggeneralisir. Nah, ini kita bisa, setelah kita seperti ini, kita bisa ini ya, override operasi yang di-inherit. Nih, select all aja pokoknya. Nah, langsung tambahan di sini ya, cetak pin proses langsung masuk ke sini. Tadinya tidak ada ini. Saya ulangi. Nah, kita ulangi lagi, generalisasi dari transfer ke transaksi. Seperti ini. Nah, nanti ini kita lihat masih 2 ya, ini cetak struk konfirmasi,
masih 2 operasinya. Kita generalisasi operasi ya, ini kita bisa pilih operasi yang akan di override dari kelas parentnya ya. Ini kita select all aja. Oke, maka di sini akan bertambah yang seperti ini. Tadi cuma ada cetak struk dan konfirmasi, sang tambahan check pin dan proses seperti ini. Kemudian sama juga di bagian check saldo, kita sambungkan panah generalisasinya. Ini juga select all. Oke. Nah, sebenarnya sudah oke ya, generalisasi dari transfer ke transaksi, dari cek saldo ke transaksi. Sekarang yang terakhir kita menghubungkan rekening dengan transaksi. Ini yang saya hubungkan nantinya ke child class-nya saja. Jadi dari rekening ke transfer dan ke cek saldo ya, ini pakai asosiasi seperti ini. Nah, begini. Kemudian yang satu dari rekening ke cek saldo. Nah, ini karena kurang bagus ya. Ini sebenarnya sudah, tapi kalau seperti ini kelihatannya kurang bagus ya, kurang cantik. Makanya sekarang kita coba untuk membuat ini tidak melintasi transfer, kelas transfer ya. Kita kasih, nah ini band line at cursor. Di sini juga saya lagi kasih band line. Nah ini kita bisa, nah seperti ini ya, jadi terlihat lebih cantik. Nah seperti ini ya, ini bisa kita lakukan juga terhadap yang ini ya, transfer ini. Tapi nggak apa-apa, seperti ini sudah lumayan bagus ya. Nah jadi seperti ini kelas diagram yang kita buat ya. Nah, untuk menyimpan diagram ini menjadi gambar ya, jadi sama ya, pakai mau use case diagram, mau kelas diagram ya. Kalau kita mau menyimpan jadi gambar, kita bisa ke ini ya, diagram, kemudian save image to file. Nah, nanti kita tinggal pilih apa bitmap, formatnya, kemudian kita save. Nah, kita coba cek hasilnya. Di sini ya. Nah, kita coba cek hasilnya. Nah, di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah ini bagus, lumayan, alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup, di sini kalian bisa lihat ya, untuk cek pin, proses, konfirmasi, cetak struk ini dia return value-nya adalah byte ya. Kenapa byte? Itu alasannya adalah pada setiap operasi ini biasanya nanti akan terjadi ada pesan error maupun pesan sukses ya. Nah, dengan beberapa flag yang akan dikembalikan ke pemanggil operasinya. Makanya di sini dikasih byte ya, supaya menampung flag-nya saja. Jadi biasanya seperti itu ya, untuk konfirmasi, untuk proses check pin juga. Misalkan ketika di check pin ternyata pinnya salah, pasti akan mengembalikan flag ya, misalkan pin salah seperti itu. Jadi kenapa saya kasih byte, itu alasannya seperti itu, supaya nanti tidak bingung ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya tentang kelas diagram. Sampai jumpa di video selanjutnya dalam seri UML atau Unified Modeling Language. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.